Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah wiridan mustajab, solusi kesempitan ekonomi, pemutus rantai kefakiran dan kemiskinan, yaitu kaifiyat yang disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, di mana beliau mengutip sebuah faidah dari Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau menyebutkan, man kana lahu hajatun, siapa aja di antara seseorang memiliki hajat, walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, dan orang itu tidak memiliki upaya untuk mendapatkan rezeki, saking sulitnya nyari pekerjaan, saking sulitnya mencari keuntungan dan penghasilan dalam kehidupan dia, banyak peluang-peluang bisnis yang tercancel. Pengen usaha, nggak punya modal, dia kebingungan, galau tingkat tinggi. Falyadhkur, maka hendaklah dia berzikir, ya kafi ya ghani, ya fattahu ya razzaq. Hendaklah dia baca wiridannya buat membuka segala macam bentuk rezeki, mengundang rezeki dari berbagai arah dan penjuru. Dia baca wiridannya, ya kafi ya ghani, ya fattahu ya razzaq. Dia baca sebanyak 3000 kali. 4 asma. Ya kafi, wahai Allah yang maha memberi kecukupan. Jangan kata seorang hamba, seadanya makhluk yang ada di dunia ini, Allah Ta'ala sanggup mencukupinya. Ya Ghani, wahai yang maha kaya, semua makhluk butuh kepadanya, dan Allah lah yang dapat memberikan kekayaan pada diri hamba tersebut. Ya Fattah, wahai yang maha membuka. Banyak peluang-peluang usaha, kalau emang enggak terbuka jalannya bakal sulit. Laksana comberan, laksana aliran sungai, kalau mampet enggak bisa jalan, enggak bisa mengalir. Ya Razzaq, wahai yang memberikan rezeki. Kaifiyatnya membaca zikir ini 4 asma yang diyakini sangat kuat mendatangkan rezeki dari berbagai macam penjuru dan arah. Ya kafi, ya ghani, ya fattahu ya razzaq. Dibaca sebanyak 3000 kali, dengan ketentuan membaca ayat kursi sebelumnya. Terlebih dahulu sebelum baca 4 asma tadi, mengawali wiridannya dengan membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Siapa yang baca ayat kursi sebanyak 170 kali, boleh dia baca pada waktu siang, boleh dia baca pada waktu malam. Tetapi bacaan malam, wiridan malam lebih utama daripada wiridan siang. Dia baca 170 kali sesuai dengan jumlah huruf yang ada dalam ayatul kursi. Jadi ini ayat kursi punya asrar buat membukain gudang-gudang rezeki dengan membacanya sebanyak 170 kali.
di mana ayat kursi ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Bila ngomongin ayat yang paling agung, yang paling utama adalah ayatul kursi, yang terdiri dari 50 kata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhithuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jumlah katanya ada 50, jumlah hurufnya ada 170. Siapa yang baca ayat kursi 170 kali, kemudian dia sebut 4 asma, ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq, sebanyak 3000 kali, disebutkan oleh Al-Imam Haqi An-Nazili, wa innahu yastagni bi idnillah wa yubtahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat. Yastagni bi idnillah, orang itu bakal mendapat kekayaan dari Allah Ta'ala dengan harta yang berlimpah. Wa yubtahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat, dan orang itu bakal dibukain sesuatu yang ia senangi dari pekerjaan, dari asbab-asbab wasilah perantara yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia bakal dapat kerjaan, dia bakal dapat teman yang bawa dia untuk melangkahkan kakinya menuju keberhasilan, kesuksesan, dan memutuskan rantai kemiskinan dan kefakiran. Amalkan kaifiat ini dengan yakin. Lakukan yang afdal di malam hari, di waktu yang munasabah dengan kita, dengan kaifiat berwudu, menghadap kiblat, membacanya dengan penuh kekhusyuan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Apabila setelah mengamalkannya belum ada reaksi, maka setelah 100 hari kemudian kita amalkan kaifiat ini sampai yang kedua atau yang ketiga kalinya. Dengan izin Allah yang telah teruji oleh para ulama, kaifiat ini benar-benar mampu mendatangkan rezeki yang berlimpah dalam hidup kita. Adapun sanad yang muttasil kepada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, saya akan sebutkan dan tuliskan pada deskripsi video ini. Mudah-mudahan dengan adanya sanad yang muttasil kepada para ulama yang memang telah mentajribah, maka kemanjuran daripada amalan ini sangat cepat untuk mendatangkan qabul bagi segala macam bentuk hajat yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan mengamalkan ini bukan mengajarkan diri kita untuk males, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Maka itu bukan tujuan daripada mengamalkan wiridan ini. Tentunya wiridan ini yang kita ketahui bersama memiliki keutamaan mendatangkan sebab, wasilah kita mendapat rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kita nggak usaha, tetapi doa dan amalan ini juga merupakan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang dalam kelimpungan, ketika kita dalam keadaan separuh putus asa, disitulah banyak sekali datang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Idza nabani khatbun wa dhaka bihi sadri talattafa lutfullahi min haitsu la adri. Idza nabani khatbun,
ketika kegalauan itu datang, kepelikan itu datang dalam hidupku, wadhaka bihi sadri, seakan-akan hatiku ini sempit, seakan-akan kehancuran ini mendekati diriku. Alaqahu lutfullahi min haitsu la adri, pada saat itulah akan datang lutufnya Allah, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, min haitsu la adri, dari jalan yang kita enggak pernah sangka. Allah bakal datengin solusi terbaik min haitsu la adri, dari sesuatu yang kita enggak pernah nyana. Jangan pernah putus asa, terus berikhtiar, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada hamba-hamba Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.